Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati segenap ketua dan pengurus masjid, imam masjid, jamaah tetap masjid, saudara-saudaraku seluruh member pujian subuh, para asatidz yang sempat hadir dalam kesempatan subuh yang Allah berkahi ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hamba-hambanya yang istimewa, yaitu kenikmatan beribadah, artinya memperoleh jalan untuk dijauhkan dari api neraka dan memperoleh jalan untuk dimasukkan di dalam surganya. Maka itulah termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan. Maka salah satu jalan kemenangan yang Allah berikan kepada orang-orang istimewa, alhamdulillah, diantaranya adalah kita semua yang ada di tempat ini. Mengapa? Karena banyak orang yang sehat, tetapi dia tetap terbaring di pembaringannya, tidur lelap, tidak mampu melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Namun ada pula yang bangun tetapi yang dia pikir adalah dunia semata. Misal pedagang, mereka bangun juga pagi-pagi, tetapi ada pedagang yang tidak diberikan kenikmatan seperti ini. Dia memikirkan dagangannya saja. Petugas kebersihan bangun pagi-pagi juga, tapi ada petugas kebersihan yang tidak diberikan nikmat ini. Dia hanya membersihkan saja. Apalagi petugas keamanan, dia begadang suntuk dari awal malam hingga akhir malam, tapi tidak juga melangkahkan kakinya ke sini. Maka inilah adalah suatu keuntungan, kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus senantiasa kita ucapkan, harus senantiasa kita lafazkan sebagai bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita ini dengan amal salih kita tidak tahu amal salih yang mana kita yang diterima. Jangan sampai dari sekian banyak amal salih yang kita kerjakan ini tertolak oleh Allah. Karena apa? Di antaranya adalah keikhlasan kita. Ya, barangkali ingin dilihat oleh manusia. Ini akan membuat cacat kita punya amalan. Nah, salah satu amalan untuk mendapatkan syafaat di hari kemudian adalah memperbanyak salawat. Sehingga Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kita bahwa ini umat saya yang senantiasa mengirimkan salawat kepada aku. Sidang jamaah subuh yang semoga Allah rahmati dan berkahi. Dalam kesempatan ini, mari kita buka surah Al-Fajr di
Akan dibuka kalau ada Al-Qur'annya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watar wal laili isa yazr hal fi zalika qasamul lisi hijr. Wal fajr, kalau ada wawnya berarti sumpah. Kalau ada alnya yang berarti menunjukkan sesuatu yang khusus. Al-fajr kita tahu adalah artinya subuh atau pagi hari. Ya, jadi Allah bersumpah dengan waktu subuh ini. Ya. Tetapi khusus di dalam surat ini dibahas di dalam surah Al-Fajr ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, ahli tafsirnya, ulamanya, para sahabat sekaligus pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menafsirkan wal fajr adalah waktu pagi saat Idul Adha. Ya, karena di sini huruf waw dan ada alnya. Kalau dia wa fajr berarti semua waktu pagi. Tetapi sini Allah mengkhususkan sumpahnya, janjinya, ya. Yang dimaksud adalah wal fajr adalah pagi hari di hari 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Ya, ini hari yang diberkahi. Walayalin ashr. Ya. Dan di malam-malam yang 10. Nah, yang dimaksud malam-malam yang 10 adalah 10 di awal bulan Zulhijjah. 10 di awal bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah kemarin itu kalau di sini di Indonesia tanggal 8. Kalau di Arab Saudi itu tanggal 7. Nah, ini ada keutamaan di malam-malam, dimulai dari malam tersebut berarti tanggal 7 malam. Kalau tidak salah itu hari Rabu malam setelah salat maghrib. Iya. Sampai hari yang ke-10 hari Lebaran. Malam-malamnya itu adalah malam yang diberkahi. Nah, kalau kita biasa di bulan Ramadan senantiasa di 10 awal itu ramai masjid. Itu sudah biasa. Sudah biasa. Kalau 10 malam Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang kita kejar, ramai masjid. Itu sudah biasa. Tetapi sepertinya sunnah ini mulai hilang, mulai tidak dikenal oleh orang-orang karena kurangnya yang mengamalkannya. Karena kurang yang mengamalkannya. Nah, seperti tadi di malam 10 Ramadan dan di awal dan di akhirnya, maka patut kita juga menghidupkan malam-malam ini. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Seperti apa ibadah yang dimaksud? Misalnya kalau kita, ya kalau di sini mungkin selalu salat di masjid, ya. Saudara-saudara kita misalnya yang salatnya kurang bagus, diperbaiki di bulan ini, ya. Kemudian yang kurang salatnya di masjid, rutin ke masjid, ya. Kemudian yang biasa salat malam tidak hari-hari, maka kita harus porsir di malam-malam 10 hari ini. Nah, ini sekarang sudah tanggal berapa? Kalau tidak salah tanggal 8 itu hari Kamis. Ini Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, apa ini? Selasa, Rabu, Kamis. Berarti 8 hari, berarti 2 hari lagi orang Lebaran. Masih ada 2 hari untuk melakukan amal saleh yang kita punya porsir. Ya, kita porsir seperti pada malam 10 terakhir.
Nah, kita lanjut lagi tadi dulu surahnya. Walayalin asyr wal syab'i wal watr. Yang genap dan yang ganjil. Ya, yang dimaksud yang genap dan yang ganjil. Nah, apa? Tanggal 9 dan tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ini semua hari-hari yang istimewa untuk kita beribadah. Nah, bukan cuma sholat-sholat kita yang kita perbaiki. Salat wajib, salat sunnah kita diperbanyak. Kemudian puasa. Yeah. Kita disunahkan untuk puasa di hari-hari ini. Nah, mulai tanggal 9, tanggal 8, tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 puasa Arafah. Ada yang mulai dari tanggal 8. Ya. Karena banyak. Karena sunnah ini mulai hilang, mulai tidak diketahui, maka tidak lazim orang berpuasa dari tanggal 1. Tidak lazim. Tidak lazim. Nah, kemudian memperbanyak sedekah. Nah, sekarang masjid pujian subuh lagi dibangun ini anunya. Apanya? Palpanya. Eksteriornya lagi dipercantik. Iya. Kesempatan untuk bersedekah. Iya, kesempatan untuk mengeluarkan harta kita. Supaya apa? Menjadi amal jariah bagi kita. Dan yang kedua, memperbanyak memberi makan orang miskin. Ya. Anak yatim. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan ini. Diriwayatkan oleh Habs radhiyallahu anhu dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa dari hari di bulan Zulhijjah. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Nah, ini keutamaannya. Belum lagi yang lazim yang kita ketahui, setiap tahun kita berpuasa. Iya. Puasa apa? Puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah, apa keutamanya? Diampuni dosa di dalam sebuah hadis. Ya, diampuni dosa kita selama 1 tahun ke belakang. Kemudian diampuni dosa kita setahun yang akan datang. Apa maknanya? Apa makna diampuni dosa kita setahun yang lalu dan yang akan datang? Apakah kita bebas berbuat dosa sekarang karena sudah diampuni? Apa begitu? Tentu tidak seperti itu. Allah ketika ingin memasukkan kita ke dalam surga, maka Allah mempermudah jalan-jalan kita menuju ketakwaan dan menutup jalan-jalan kita menuju kepada kemaksiatan. Itu maknanya. Jadi kalau kita berpuasa, ini dosa kita yang lalu Allah ampuni semua. Tetapi dosa kita akan datang, dosa-dosa kecil yang kita tidak sengaja, Allah pasti ampuni. Kemudian Allah memudahkan kita untuk beramal saleh, itu maksudnya. Kemudian keistimewaan ya di awal 10 bulan Zulhijjah ini, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin a'malus sholiha ahabu ilallah fihinna min hazihi al-ayyam, yakni asyara Zulhijjati." Qal wala jihadu fi sabilillah. Qal illa rajulan haraja binafsihi wa malihi summa lam yarji bin salik bisyai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain di hari-hari di bulan ini, di bulan Zulhijjah ini. Maka ada sahabat yang bertanya, walaupun jihad fisabilillah ya Rasulullah? Ya, Rasulullah berkata, ya walaupun jihad fisabilillah. Kecuali, ada kecualinya.
Kecuali orang-orang yang berjihad dengan seluruh, ini ada kata seluruh hartanya, dan kemudian dia berjihad dengan jiwanya, dan dia pergi berjihad, dan dia tidak kembali lagi. Yang cuma kembali adalah namanya, bahwa yang bersangkutan sudah syahid. Nah sekarang kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pahala yang besar dengan melakukan sekumpulan-sekumpulan ibadah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini. Tanggal 10-nya kita berkurban. Maka nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan waktu emas ini? Siapa yang mau berjihad dengan seluruh hartanya? Sedangkan bersedekah saja sulit. Ya, apalagi mau menyedekahkan seluruh hartanya. Disedekahkan saja seluruh harta belum. Kalau dia belum mati, kalau belum syahid. Kalau pun dia syahid kembali mayatnya, belum sama. Iya, kalau dia syahid kemudian dia hancur di sana, dia tidak ditemukan, hanyut mayatnya di sungai, atau hancur kita tidak tahu kemana dia pergi, dia mati, baru bisa mengalahkan nilai pahala yang kita lakukan, ya, pahala-pahala ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam waktu yang sangat sempit ini. Masih ada 3 hari. Jadi bukan puasanya saja, bukan salat di masjidnya saja, bukan salat sunnahnya saja, bukan salat lainnya, tapi kumpulannya. Jadi kita ini kumpulannya satu paket. Ya, satu paket kesungguhan kita Allah nilai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini, itu yang Allah nilai sebagai pahala yang lebih baik dari jihad fisabilillah dengan harta dan nyawa, dan hanya kembali tinggal nama saja. Nah, ini sebagai motivasi untuk kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita di hari-hari terakhir. Yang terakhir adalah ada satu lagi sunnah, ya, sunnah yang mulai dilupakan. Ya. Dalilnya banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah bahwa di hari-hari berbilang, ya, di dalam Al-Quran dikatakan di hari-hari berbilang berzikirlah, perbanyaklah mengingat Allah. Nah, ini di hari-hari berbilang maksudnya itu 1 sampai 10. Nah, sekarang kalau di tanah suci, ya, diperbanyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita sekarang bertakbir seperti ini, ajaran baru ini. Padahal kan belum dilain atau? Padahal Umar bin Khattab itu kalau tanggal 1, ya, malam tanggal 1, ya, kemarin hari Rabu tanggal 7-nya maghrib, mulai bertakbir, namanya takbir mutlak. Ya, takbir mutlak itu maksudnya takbir yang bisa kita bertakbir kapan saja. Cina masuki Cina, ready, sukip, li suki lo di Wulata. Mau kita pulang, hujan subuh, rombongan yang motor bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Masih yang kita kedagar pengikut baru si kapar. Nah, padahal kita menghidupkan sunnah yang tertinggal. Tetapi yang lazim, ya, yang lazim yang kita kerjakan saat ini adalah setelah maghrib di tanggal 9-nya kita bertakbir. Kalau sudah sholat langsung bertakbir. Ya. Untuk menutup ceramah singkat saya ini, mungkin tidak singkat nih. Saya mengajak kita bertakbir. Bisa? Bisa Ji? Bisa Ji bertakbir? Bisa, ya. Supaya kita belajar menghidupkan sunnah yang mulai tertinggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah tadi ceramah singkat yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan.
Aku li qauli hadza summa nastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.